Shalom, kekasih-kekasih Kristus yang diberkati Tuhan dengan sepenuh berkat yang kita terima. Malam hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai keturunan Nuh, pasca air bah, pasca pelangi, dan ketika mereka juga melakukan kesalahan-kesalahan sehingga aib keluarga yang seharusnya disembunyikan dan ditutupi, tapi karena diumbar keluar dari seharusnya, maka Allah menurunkan kutuk kepada Ham. Nah, hari ini kita akan belajar tentang siapa itu Yafet dan siapa yang menjadi keturunan Yafet. Maka 3 pertemuan ke depan kita akan belajar tentang keturunan Yafet, Ham, dan Sem. Oleh sebab itu, mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, siapkan hati saudara supaya Allah menjamah hidup kita. Dia bukan hanya sekedar berfirman, tapi dia juga akan mencurahkan semua kasih-Nya, kebaikan-Nya, pertolongan-Nya untuk anak-anak-Nya yang setia memuji dan menyembah Tuhan. Angkat hatimu, angkat rohmu kepada Tuhan. Terus nikmati, naik lebih tinggi lagi untuk menggapai anugerah Allah ini. Kami rindu menyembah-Mu Tuhan. Kami rindu menyembah-Mu. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau. Senang hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Ya Tuhan, kami rindu senantiasa. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Ku rindu melayani-Mu, ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Ku sembah
Yesus ku sembah Kau, segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Ku sembah Yesus, ku sembah Kau, segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Haleluya. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan, ku sanjung Kau Yesus. Ku rindu selalu tinggal dalam hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu Tuhan, menikmati kebaikan-Mu. Saat ku menyembahmu, Yes, Lord. Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Yesus. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku
rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami yakin bukan hanya kami yang menikmati Engkau. Engkau pun menikmati penyembahan, pujian anak-anak-Mu malam hari ini. Dan ketika itu keluar dari hati kami yang paling dalam, Kau perhitungkan sebagai sebuah penyembahan dan persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk lawatan-Mu, terima kasih untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk jamahan-Mu. Kami yakin dan percaya, sementara kami memuji dan menyembah Engkau, maka Engkau akan memberikan kekuatan kepada kami, memberikan kesembuhan, pemulihan, jalan keluar, untuk kami boleh menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan merenungkan, belajar tentang kebenaran firman-Mu. Sebab ini datangnya daripada-Mu, maka kami minta Engkau sendiri yang membukakan rahasia firman ini. Supaya kami semakin mengenal Engkau, mengenal karya-karya-Mu, mengenal perbuatan-Mu yang ajaib dan luar biasa itu. Urapi kami Tuhan, urapi hamba-Mu, menyampaikan pesan-pesan-Mu ini. Di dalam nama Yesus. Mari yang siap diberkati dengan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom saudara. Kita akan mulai belajar dari keturunan Yafet, salah satu anak dari Nuh, ya. Sebab banyak pertanyaan yang masuk, ya, tidak saya bacakan karena ada beberapa yang masuk ke saya mempertanyakan begini, Pak. Sebenarnya asal-usul suatu bangsa itu dari mana? Jelas ketika Nuh mengalami air bah dan diselamatkan 8 orang itu saudara. Nuh, istri, ketiga anaknya, dan 3 mantunya. Jadi ada 8 orang yang diselamatkan. Dari situlah bangsa-bangsa itu terlahirkan. Suku-suku bangsa itu memenuhi bumi. Jadi pada pertemuan malam hari ini kita akan belajar tentang satu anak Nuh yang akan melahirkan, ya, bangsa-bangsa yang nanti akan menghuni satu tempat. Atau kalau sekarang disebut sebagai benua. Ya. Orang-orang apa saja, bangsa-bangsa apa saja yang keluar dari Yafet saudara. Keturunan Yafet, bangsa yang diberkati Tuhan, ya. Dan nanti pada akhirnya kita akan kenal orang-orang benua Eropa itu keturunan dari siapa, ya. Saya mau kasih tahu lah, itu sebenarnya keturunan dari Yafet. Oleh sebab itu mari kita baca dulu firman Tuhan saudara. Dari Kejadian pasal yang ke-10, Kejadian pasal yang ke-10 ayat 2 atau ayat 1 dulu. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Kejadian 10 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Kalau di Alkitab saya itu halaman 9. Halaman 9. Demikian firman Tuhan pada perikop daftar bangsa-bangsa keturunan Sem, Ham, dan Yafet. Inilah keturunan Sem
Ham, dan Yafet, anak-anak Nuh. Setelah air bah itu, lahirlah anak-anak lelaki bagi mereka. Keturunan Yafet ialah Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal Mesek, dan Tiras. Keturunan Gomer ialah Askenas, Rifat, dan Togama. Keturunan Yawan ialah Elisa, Tarsis, orang Kitim, dan orang Dodanim. Dari mereka inilah berpencar bangsa-bangsa daerah pesisir. Itulah keturunan Yafet, masing-masing di tanahnya dengan bahasanya sendiri menurut kaum dan bangsa mereka. Nah, dari apa yang kita baca tadi saudara, bahwa pada Kejadian pasal yang ke-10 ini, tabel bangsa-bangsa itu diuraikan. Tujuannya apa? Mengapa kita belajar tentang hal ini? Mengapa ini kita pandang penting untuk kita ketahui? Sebab ini menekankan persaudaraan bangsa-bangsa manusia. Ya. Dalam pengertian bahwa Allah adalah pencipta manusia, pencipta umat manusia. Bangsa, kaum, suku, dan bahasa itu ada karena diciptakan oleh Allah. Nah, kalau kita melihat di di Perjanjian Baru, saudara, suatu kali Rasul Paulus itu pernah berkhotbah. Khotbahnya itu di Bukit Mars, di wilayah Athena, Yunani. Ini bukan di Mars, di angkasa sana ya saudara, atau di planet, bukan. Tetapi di wilayah Yunani, di kota Athena, ada sebuah bukit dipercaya sebagai Bukit Mars. Disitulah Rasul Paulus menjelaskan kepada orang-orang Yunani pada waktu itu, orang-orang percaya Yunani, supaya mereka percaya, supaya mereka mengakui bahwa manusia itu memiliki keturunan yang pasti. Bukan dari evolusi, teori evolusi, dari binatang menjadi manusia, tidak. Manusia itu dihasilkan dari pernikahan atau perkawinan manusia juga. Nah, Paulus bilang begini, dari satu orang saja, Ia itu siapa? Allah telah menjadikan semua bangsa untuk mendiami seluruh muka bumi. Sebenarnya ini menunjuk kepada siapa saudara? Pasca air bah jelas menunjuk kepada Nuh. Dan kalau kita merunut kepada kejadian di Taman Eden, ya menunjuk kepada Adam. Namun pada pembacaan malam hari ini kita melihat sekarang, setelah Adam selesai dengan keturunannya, lalu disambung oleh Nuh keluar dari bahtera. Maka dari satu orang saja yaitu Nuh ini nanti keluar, tersebar, terserak bangsa-bangsa. Nah, oleh sebab itu mari kita juga sedang belajar bagaimana jawaban atas pertanyaan tentang keunggulan ras satu bangsa dengan yang lain. Itu terjawab dari pembacaan kita, perenungan kita pada malam hari ini. Sebab di mata Tuhan, semua suku bangsa, semua kaum dan bahasa, itu sederajat dan sama. Maka pelajaran malam hari ini, kita akan membuat teori, bahwa ada ras yang unggul, ada jenis manusia yang unggul, ya, itu sebenarnya tidak terbukti, saudara. Karena semuanya sama. Ya, semuanya sama. Sehingga kita akan mengakui bahwa di dalam pandangan Allah, saudara mau dari ras mana, dari suku mana, dari bangsa mana, kaum apa, semuanya sejajar di mata Tuhan. Nah, oleh sebab itu mari kita lihat sekarang keturunan Yafet ini siapa saja. Karena kalau disebut namanya bisa diselidiki, saudara. Kalau disebut namanya itu bisa diurut, bisa ditelusuri menjadi sebuah silsilah. Ya, karena waktunya terbatas, saya tidak akan rinci sekali, tapi secara garis besar siapa itu keturunan Yafet.
bangsa apa saja yang disebut sebagai keturunan Yafet. Nah, di dalam Kejadian 10 ya, ayat 1 sampai 32 Saudara, itu menunjukkan bagaimana semua bangsa di dunia ini berasal dari Nuh. Ya, pada pasal 10 ini. Semua bangsa, semua orang yang menduduki benua, pulau, daerah itu berasal dari Nuh. Kita harus pastikan itu. Karena firman Allah yang berkata seperti itu. Lewat apa? Lewat beranak pinaknya keturunan Nuh. 3 orang itu. Ya. Nah, anak-anak Nuh memiliki keturunan yang dilahirkan setelah air bah itu. Dengan maksud untuk memperbaiki, membangun kembali dunia umat manusia yang telah dihancurkan oleh air bah. Allah sekali lagi mengizinkan manusia berkembang dari anak pinak. Karena anugerah Allah itu, Saudara. Oke, kita masuk dalam keturunan Yafet. Sebenarnya Yafet ini anak bungsu. Anak bungsu dari Nuh. Tapi mengapa diungkapkan terlebih dahulu? Nah, karena nanti pada penekanan Saudara, sebenarnya Allah akan membuat keturunan Sem itu memiliki porsi yang banyak untuk dibicarakan di dalam Alkitab kita. Makanya Yafet dulu dimunculkan. Nah, ayat ini mendaftarkan keturunan Yafet yang pergi ke utara dan menetap di wilayah pantai Laut Hitam atau Laut Kaspia. Laut Hitam atau Laut Kaspia. Ya. Mereka menjadi nenek moyang orang Media dan orang Yunani. Orang Media dan orang Yunani itu keturunan langsung dari Yafet. Dan juga bangsa-bangsa kulit putih dari Eropa dan Asia Kecil. Jadi singkatnya, kalau kita melihat orang Eropa ya, atau Asia Kecil itu wilayah Turki, Saudara. Ya, di mana nanti di Perjanjian Baru Rasul Paulus banyak sekali mendirikan jemaatnya di situ. Ini adalah sebuah ras atau sebuah keturunan manusia yang berasal dari Yafet. Saudara boleh garis bawahi itu. Yafet itu menurunkan keturunan-keturunan orang Eropa dan Asia Kecil. Nah, disebutkan tadi Saudara bahwa keturunan Yafet ialah Gomer. Misalnya ya, saya akan jelaskan nih, Gomer. Siapa itu Gomer? Ini bukan Gomer istri Hosea, bukan. Yang sundal itu, bersundal, bukan. Ini Gomer keturunan Yafet. Ya. Mereka ini adalah nenek moyang dari orang Gimirai atau bangsa Arya. Kalau kita dengar kata bangsa Arya itu menunjuk kepada orang-orang yang ada di benua Eropa sana. Ya. Yang kemudian datang ke Asia Kecil, ya, wilayah Turki itu, dan dari sebelah utara Laut Hitam. Nah, inilah yang disebut sebagai keturunan Yafet. Saudara kalau baca di ayat yang kedua tadi, ya, yang kita bacakan tadi ya, keturunan Yafet adalah Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Mesek, dan Tiras. Ini menunjuk kepada sebuah kerumunan atau kelompok bangsa. Gampangnya saja ya Saudara, saya sebutkan misalnya begini. Yang mendiami Eropa, benua Eropa Barat. Misalnya Jerman, Inggris, Perancis, Swiss, Belanda. Itu termasuk Eropa Barat. Ya. Ini keturunan Yafet. Lalu wilayah Eropa Utara atau Skandinavia. Itu wilayah Denmark, Norwegia, Swedia, Finlandia. Ya, saya belum pernah ke sana Saudara, tapi kalau saya pelajari geografinya, itu wilayah utara yang sepanjang harinya itu lebih banyak dinginnya. Ya, karena utara, semakin ke utara, semakin mendekati kutub itu semakin dingin. Ini wilayah Skandinavia atau Eropa Utara. Sementara di Eropa Selatan,
itu ada Yunani, ada Italia, ada Portugal, ada Spanyol, ada wilayah Malta. Ini juga keturunan Yafet. Ini bangsa atau penduduk atau sebuah negara yang sekarang disebut negara ya. Ini secara jelas dinamakan keturunan Yafet. Barat sudah, Eropa Utara sudah, Eropa Selatan sudah, sekarang Eropa Timur. Mana yang termasuk Eropa Timur? Rusia, Ukraina yang sekarang lagi berantem itu ya saudara. Itu wilayah Eropa Timur. Lalu Moldova, Belarusia, atau Lituania. Semuanya itu adalah keturunan Yafet. Nah, dari apa yang dapat kita baca? Sebenarnya kita punya satu pengertian begini. Allah sedang menunjukkan kepada kita bahwa orang-orang di benua sana, yaitu benua Eropa dan Asia kecil itu, mereka harus mengakui bahwa diri mereka adalah keturunan dari Nuh lewat jalur Yafet. Lalu kalau saudara sedikit teliti lagi ya, nanti pada di akhir Alkitab ini ya, di kitab Wahyu pasal yang ke-20 ayat 8, saudara akan menemukan kata Gog dan Magog. Ya. Sementara tadi ada kata Magog kan ya, keturunan Yafet tadi ya, Gog dan Magog. Mereka yang akan memimpin ya, menjadi tentara lawan daripada Tuhan atau tentara iblis yang akan melawan Tuhan dalam pertempuran yang terakhir ya, yang dinubuatkan oleh Nabi Yeskiel. Jadi saya mau katakan sejak dari Kejadian, nama-nama ini sudah diutarakan oleh Tuhan. Penulis kitab Kejadian, Musa, sudah diperintahkan Tuhan untuk menulis nama-nama ini. Supaya apa? Supaya ketika belajar Alkitab nanti sudah tahu, oh itu keturunan Yafet. Oh ini keturunan Ham. Ini keturunan Sem, begitu. Nah itulah sebabnya kenapa malam hari ini kita belajar ini ya saudara. Saudara kita ngerti. Supaya kita sadar bahwa ada bangsa yang bisa diselidiki, bisa diurut, bisa ditelisik dari mana dia berasal. Mungkin doa yang bertanya, Pak untungnya apa buat kita? Pak untungnya apa buat pelajaran pada Bible Study ini? Kalau menurut saya pribadi ya banyak untungnya. Kita tahu sekarang bahwa orang-orang yang tinggal di wilayah Eropa dan Asia kecil itu adalah keturunan Yafet. Seharusnya mereka sadar. Mereka dinubuatkan oleh siapa? Oleh kakeknya, moyangnya, yaitu Nuh. Akan menjadi bangsa yang besar. Akan menjadi bangsa yang diberkati Tuhan. Di dalam Kejadian 9 ayat 27, kemarin kita baca itu, ya, kiranya Allah meluaskan tempat kediaman Yafet dan hendaklah ia tinggal di kemah-kemah Sem dan kiranya Kanaan menjadi hambanya. Itu menunjukkan bahwa orang-orang keturunan Yafet yang saya sebutkan tadi sudah dinubuatkan lewat Nuh untuk mendapatkan berkat-berkatnya. Jadi malam hari ini yuk saudara dan saya belajar ini supaya kita tahu. Supaya setiap sejarah kehidupan manusia kita mengerti. Tidak asal baca saja, tidak asal ditelan saja, tapi kita menyelidiki. Kita tahu sekarang mereka adalah keturunan Yafet. Tujuannya adalah supaya kita saling bergandengan tangan. Saling berdoa, saling menguatkan. Bukan malah saling perang satu dengan yang lain. Seperti yang terjadi akhir-akhir ini ya saudara. Bagaimana mereka keturunan Yafet loh saudara. Ya, dari Eropa Timur tadi, yaitu Rusia dan Ukraina. Bagaimana mereka tidak saling mengasihi ya. Mereka saling berperang satu dengan yang lain. Nah, mereka bersaudara. Kita ya, orang Indonesia tanya, Pak saya keturunan siapa? Nanti di akhir sejarah Yafet, Ham dan Sem ini saya akan jelaskan. Indonesia itu termasuk siapa saudara? Bangsa China itu bagian dari mana?
Ya, kita akan tahu nanti. Tapi yang dapat kita pelajari malam hari ini, sesama suku bangsa, sesama kaum dan bahasa, supaya kita saling mengasihi. Dan mereka semuanya mengakui, menyembah Tuhan. Sebab Dia yang layak dipuji dan disembah. Mari kita renungkan firman ini. Sebelum kita berdoa dan menerima berkat dari Tuhan. Supaya kita diingatkan untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Sebab kita satu keturunan, yaitu dari satu orang saja. Seperti Rasul Paulus ketika dia berkhotbah di Bukit Mars di Athena Yunani. Dari satu orang ini muncullah manusia-manusia berikutnya. Artinya kita bersaudara, saling mengasihi. Bukan hanya loving God saja, tapi kita juga harus loving people, mengasihi satu dengan yang lain. Dan dari kesatuan ini, layaklah kita menyembah dan memuliakan Tuhan. Nyanyikan pujian ini. Layaklah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Dari atas kita nyanyikan pujian ini, saudara. Besar dan ajaib. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Dari atas kita nyanyikan pujian ini. Besar dan ajaiblah karyamu, Amin Tuhan. adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah, layak disembah, layak disembah. Haleluya, 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 haleluya. Kami tahu sekarang Tuhan, bahwa setiap orang yang kami jumpai, dari ras apapun, bangsa manapun, suku dan kaum, serta bahasa apapun, adalah lahir dari keturunan Nuh setelah air bah itu. Mereka adalah saudara-saudara kami. Mereka adalah sekaum dengan kami. Namun karena benua yang terpisah, karena pulau yang terpisah, maka terjadi sebuah perbedaan-perbedaan warna kulit, raut muka, atau fisik ini. Tapi sesungguhnya kami adalah anak-anak keturunan baik dari Adam, namun setelah air bah itu keturunan dari Nuh adanya.
Kami sadar sekarang bahwa kami bersaudara satu dengan yang lain. Kami tahu diingatkan oleh Tuhan supaya kami saling mengasihi. Supaya kami saling mencintai, menghormati, saling menghargai sebagai keturunan ilahi. Terima kasih Bapa. Ajar kami untuk selalu mengasihi mereka, siapapun mereka. Rasul Paulus menandaskan dari satu orang itu, maka terlahirlah bangsa-bangsa, manusia-manusia yang memenuhi bumi ini. Terima kasih Bapa. Mulai saat ini kami tidak akan membeda-bedakan, menggolong-golongkan manusia menurut pikiran manusia. Sehingga ada perbedaan, ada ketidaksamaan derajat manusia. Ampuni kami Tuhan. Tuhan saja memandang semua manusia baik adanya dan sungguh sangat baik. Itu artinya kami sebagai anak-anak Tuhan harus memiliki pikiran yang sama dengan Tuhan. Memiliki kerinduan yang sama dengan Tuhan. Untuk saling mengasihi. Ampuni kami kalau kami sering membeda-bedakan manusia. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Sesungguhnya itu tidak berkenan kepada Tuhan. Ampuni Tuhan, ampuni. Layakkan kami, layakkan kami, layakkan kami. Untuk hidup mengasihi satu dengan yang lain. Berkati ras yang ada di Eropa sana. Yang ada di Asia Kecil. Keturunan-keturunan Yafet. Tuhan memberkati. Supaya mereka mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Menyembah, mengelulukan Tuhan. Memuliakan Tuhan. Dengan demikian Eropa akan diberkati Tuhan. Asia Kecil akan diberkati Tuhan. Tidak sia-sia setiap penginjil, setiap evangelis, setiap rasul yang datang ke dunia itu, ke benua itu. Tuhan akan menumbuhkan bibit-bibit, menumbuhkan benih-benih yang sudah ditabur oleh mereka. Selamatkan Eropa, selamatkan bangsa-bangsa. Dari program ini kami berdoa, biarlah keselamatan sampai ke bangsa-bangsa, khususnya di Eropa dan di Asia Kecil. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati anak-anak-Mu yang malam hari ini belajar firman Tuhan, mengerti sekarang pikiran Tuhan, mengerti sekarang rencana Tuhan. Berkati kesehatan anak-anak-Mu, berkati kehidupan anak-anak-Mu, berkati rumah tangga anak-anak-Mu. Mereka akan mendapatkan perkenanan Tuhan, berkat-berkat dari Tuhan yang luar biasa itu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau jamah yang sakit, Engkau pulihkan yang menderita, Engkau berikan kekuatan mereka yang berbeban berat. Tuhan berikan jalan keluar bagi mereka yang mencari jawaban. Supaya lewat kasih karunia-Mu, mereka merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Hamba-Mu berhenti berbicara, Roh Kudus yang akan menyempurnakannya. Terima kasih Bapak untuk malam yang indah ini. Dan sebelum kami tinggalkan acara ini, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripada-Mu. Kekasih-kekasih Kristus, arahkan hatimu kepada Tuhan. Sekiranya engkau mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan pada malam hari ini, untuk memiliki pikiran dan perasaan seperti Tuhan, bahwa segala kaum, bahasa, benua, daerah, manusia berasal dari manapun, harus kita kasihi, harus ada di hati kita untuk kita doakan supaya diselamatkan. Kalau engkau melakukan dengan setia, maka segala berkat yang akan turun ke atasmu. Diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah rumah tangga dan keluargamu, diberkatilah usaha bisnis dan pekerjaanmu, diberkatilah pelayananmu, umur panjang di tangan kananmu, berkat dan kehormatan di tangan kirimu. Apa saja yang kau lakukan, dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang diberkati. Sama-sama kita katakan, amin, amin. Selamat malam, selamat beristirahat di dalam kasih setia Tuhan Yesus. Amin.